Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang materi Monera dan Protista. Monera dan Protista ini adalah organisme yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang Monera dan Protista, sebaiknya kita pelajari dulu tentang mikroskop. Kita akan mengenal mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop ini yaitu untuk melihat bakteri atau hewan-hewan yang mikroskopis yang memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita akan mengenal bagian-bagian dari mikroskop. Nah, yang pertama ada lensa okuler. Ini namanya lensa okuler. Itu kenapa dikatakan okuler? Karena dekat dengan mata. Nah, lensa dekat dengan mata. Lensa ini pembesarannya itu 10 kali. Kemudian ada buluh teropong. Buluh teropong penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif itu lensa yang dekat dengan objek. Pembesarannya itu ada 4 kali. Kemudian ada 10 kali dan ada 40 kali. Jadi kalau kita gabungkan 4 kali pembesaran dikali dengan 10 kali pembesaran di lensa okuler, jadi 40 kali pembesaran. Jadi objeknya nanti akan kita lihat 40 kali pembesaran. Kemudian ada meja preparat. Meja preparat ini untuk meletakkan preparat. Kemudian ada penjepit kaca benda. Ini namanya penjepit kaca benda, untuk menjepit kaca benda. Kemudian ada cermin. Cermin ini untuk mengarahkan cahaya. Cermin ini bisa kita putar. Kita putar nanti ke arah datangnya cahaya. Nah, masuk cahaya lewat cermin, kemudian dipantulkan ke lubang yang ada di tengah-tengah meja preparat. Kemudian ada makrometer skrup. Makrometer skrup fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan meja benda. Kalau kita putar ke belakang, itu naik. Kalau kita putar ke depan, itu turun meja bendanya. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Selanjutnya ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop itu tempat kita memegang mikroskop ya pada saat kita mengangkat. Kemudian ada kaki mikroskop. Itu untuk mikroskop biar bisa berdiri. Jadi kita sekarang akan memperagakan ya, penggunaan mikroskop. Yang pertama itu cara membawa mikroskop. Jadi cara membawa mikroskop yang benar, kita pegang dulu di lengannya itu dengan tangan kanan. Kemudian diangkat, tangan kiri kita itu diletakkan di bawah mikroskop. Letakkan mikroskop itu sejajar dengan dada kita, kemudian baru kita bawa. Letakkan pelan-pelan. Selanjutnya, arahkan mikroskop itu ke arah datangnya cahaya. Nah, karena cahayanya dari sana, kita arahkan dulu cermin itu ke arah datangnya cahaya. Meja preparat kita turunkan. Lensa objektif itu harus 4. Nah, 4 itu kita tandai dengan lensa yang paling kecil. Kalau lensa tengah ini namanya lensa 10. Kalau yang paling panjang ini namanya lensa 40. Arti 40 itu 40 kali pembesaran. Nah, kita akan mengamati mikroorganisme yang ada di dalam air kolam. Air kolam kita taruh di dalam gelas kimia. Kemudian nanti kita ambil dengan pipet tetes. Nah, ini namanya kaca benda. Kemudian ini namanya kaca penutup. Kaca benda dengan kaca penutup kita taruh seperti ini. Kemudian kita ambil 2 tetes dari air kolam tadi.
ambil 2 tetes, 1, 2. Oke. Selanjutnya kita akan tutup dengan kaca penutup. Mari kita amati di bawah mikroskop. Cara pengamatannya, yang pertama kita buka dulu penjepit kaca benda, kemudian kita letakkan kaca benda. Selanjutnya kita jepit dengan penjepit kaca benda. Nah, selanjutnya proses pengamatannya, karena ini jenis mikroskop yang monokuler. Arti monokuler hanya satu buluh teropong. Kita amati dengan satu mata. Nah, saat kita amati, itu mata kita tetap di dekat dengan lensa okuler. Kemudian tangan kita ya putar makrometer skrup ke belakang. Pelan-pelan putarnya. Kalau sudah nampak objek, hentikan. Ya. Kemudian perhatikan baik-baik apakah ada objek tersebut atau tidak. Kalau sudah dapat di pembesaran 4, kita bisa putar ke pembesaran 10. Putar ke pembesaran 10 sampai bunyi tek. Nah. Kemudian kita amati lagi. Makrometer skrupnya dinaikkan atau diturunkan, tapi sangat-sangat pelan. Nah, maka kita akan peroleh yaitu protozoa, karena jenis protozoa itu terdapat di dalam air kolam. Protista adalah mikroorganisme yang sangat kecil atau makhluk hidup yang mikroskopis, yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ciri-cirinya yaitu selnya memiliki membran inti, atau nama lain adalah eukariotik. Nah, ini dia. Ini adalah membran inti dari sel. Ya. Nah, ini ada sel. Dia bersel satu. Jadi makhluk hidup ini bersel satu. Kemudian ada inti sel dan memiliki membran inti, makanya namanya eukariotik. Nah, kemudian berkembang biak dengan membelah diri. Kita lihat videonya. Yang kedua ada Monera, makhluk hidup yang mikroskopis, yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ciri-cirinya, selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, kromosomnya itu nampak, dan bersel satu. Nah, ini dia nih. Kemudian memiliki flagel. Flagel ini adalah alat gerak untuk dia bisa bergerak. Ada juga yang tidak memiliki flagel, berkembang biak dengan cara membelah diri. Kita lihat videonya. Sekian dari saya, nantikan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.